Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Ataki kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak, saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bung kameramen, kita jumpa dengan seluruh pemirsa di jagat raya dengan dibacain berita. Disilahkan. Ya, Bu Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Lagi-lagi semoga kita semua senantiasa sehat dan senantiasa dalam hidayah Allah. Nah, Bu Alfian, ini ada berita tentang keislaman dan sosial ya bahasanya. Ini kalau kita ini melihat dari beritanya Halal Corner ya, dia tapi yang posting ini ownernya namanya Aisyah Maharani. Jadi diberitakan lelaki menggunakan baju muslimah dan cadar di acara kajian. Jadi orang itu hadir dalam kajian, laki-laki, bencong lah bisa dibilang gitu Bu Alfian. Kemudian ada di soft perempuan. Nah ini gimana nih Bu Alfian responnya? Karena ada bisa dibilang ustazah terkenal sedikit membela pelaku dengan alasan ya semoga dengan kejadian ini dia dapat hidayah, tapi jangan dibenci orangnya. Jadi kita nggak boleh benci bencong nih. Silakan respon awalnya, silakan. Yang pertama, jelas itu merupakan sebuah hal yang sangat tidak menyenangkan ya. Bagaimanapun orang-orang seperti itu kan juga bisa tetap dalam posisi biseksual ya. Artinya dia seperti bencong, katakanlah laki-laki seperti perempuan, tapi kan bukan perempuan. Yep. Dan fungsi-fungsi seksnya juga kadang-kadang yang saya tahu ya dari segi keilmuan, itu dua-duanya berfungsi, itu satu. Yang kedua, itu kan akan membahayakan. Dari segi agama, bagaimanapun masyarakat perempuan yang di sana, dia berhadapan dengan laki-laki secara fisik. Iya. Kan dalam hukum Islam itu, yang dihukum itu adalah penampilan dasar. Bukan bawaan penyakit yang menyertainya. Dia laki-laki ya laki-laki. Berarti dia sudah sampai kepada posisi berada di lingkungan yang bukan muhrim. Nah, ketika dia dalam posisi dipakaikan cadar, itu presiden buruk. Syukur ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, kan dia bisa melakukan hal-hal yang sifatnya membahayakan, baik secara kriminalitas maupun penyimpangan seksual dan segala macam. Karena yang saya paham, orang-orang yang mengidap kelainan seperti itu menular. Dan saya agak kecewa kalau ada seorang yang konon dikenal sebagai katakanlah mubalik kondang atau mubalik hot kondang apapun dia, berarti dia nggak belajar tentang patologi penyimpangan perilaku, itu nggak bisa. Split personality seperti itu, kerusakan kepribadian seperti itu menular Bung kameramen. Dia tetap harus diisolasi. Betul kita tidak mendiskriminasi dengan cara menghina atau melakukan tindakan-tindakan fisik, tetapi membiarkan dia berbaur itu sama juga memberikan proses penularan yang meluas. Itu berbahaya. Dan saya pikir kesimpulan pertama harus dilakukan penindakan yang jelas. Mungkin setelah hari ini harus dibuatkan ciri-ciri. Baik dari cara, gaya, segala macam. Lah, pertanyaan saya sebenarnya ada dari awal. Kok bisa ketahuan? Apakah karena suaranya? Apakah karena gaya jalannya? Atau karena ada orang yang berteriak? Atau ada orang yang diganggu sama dia? Itu mungkin pertanyaan pertama yang cukup serius menurut saya. Kenapa? Kan kalau udah bercadar begitu kan relatif orang tidak terlalu peduli dengan lekukan-lekukan tubuh kan menurut saya. Sementara peristiwa ini tetap harus dipersoalkan dan yang bersangkutan tetap harus
dipersalahkan. Dia nggak boleh ada bersama dengan kelompok perempuan. Kalaupun ada, mungkin dia bisa di tempat yang tidak apalagi di saf depan lagi. Ya berarti kan dia di rombongan paling ujung dan paling top. Jadi seolah-olah yang model begitu itu boleh ditampilkan. Dan jelas itu fenomena LGBT itu penyakit. Oh, orang pesakitan kok ditaruh di tempat yang paling etalase. Ya jelas ngawur. Yang jelas saya nyatakan itu sebuah situasi yang tidak boleh diteruskan dan jangan dibiarkan. Dimanapun kejadiannya harus tetap direspon secara proporsional. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang ini menjadi penyakit kalau sampai dibiarkan. Nah, masalahnya baik pelaku, karena kan diduga orang ini dibawa sama rombongan artis gitu, Bung Alfian. Jadi ini dia entah kayak pesuruh atau asistennya artis, karena dia ikut rombongannya artis kan, bencong ini. Karena kalau kita lihat, kan setelah viral kan banyak yang posting kan, kegiatannya itu ya sering membersamai artis-artis lah. Nah, tadi Bung Alfian tanya kenapa dia bisa ketahuan, ya karena dia posting di Instagram, itu kan bodohnya dia. Jadi udah kelihatan lah bencong gimana gitu kan, akhirnya dia posting juga, akhirnya orang banyak yang bereaksi, ini tidak boleh karena kan kasihan akhirnya jamaah atau yang perempuan, karena kan Ustadz Hanan Ataki kan acaranya kayak di ruangan gitu dan disekat Bung Alfian, dipisahkan yang laki-laki dan yang perempuan. Nah kalau yang ternyata di perempuan ada laki-lakinya walaupun dia pakai cadar kan tetap aja bahaya. Nah Bung Alfian, mungkin untuk ini dari pihak Ustadz Hanan Ataki juga menyampaikan permohonan maaf. Jadi menanggapi hal yang sedang viral, mohon maaf ketika acara berlangsung, kami sebagai panitia dan Ustadz Hanan Ataki tidak mengetahui siapa yang ada di balik cadar. Kami baru tahu jika sosok tersebut adalah laki-laki setelah viral. Nah, jadi pihak IO-nya menyampaikan terima kasih masukannya teman-teman, menjadi evaluasi untuk kami agar bisa lebih selektif lagi dalam proses registrasi peserta. Nah, Bu Alfian, ini kan cadar ini kan sering digunakan pertama sering dihinakan, kemudian kadang-kadang digunakan untuk disalahgunakan. Jadi mungkin apa yang ingin disampaikan di akhir sesi lah, Bung Alfian, agar orang-orang ini jangan akhirnya melihat. Ini kan saya lihat dampaknya jadi buruknya ke cadar, Bu Alfian. Jangan-jangan nih yang pakai cadar nih emang buat nutupin kelakuan, untuk apa. Jadi kan kita jadi membangun kecurigaan terhadap pengguna cadar. Nah, untuk closingin silakan Bu Alfian. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama untuk cadar, saya ingat di saat-saat masih saya aktif mengajar ya, di sebuah perguruan tinggi Islam yang relatif punya akreditasi level pucuk gitu ya. Saya adalah orang yang paling membela dan melindungi, bahkan pasang badan buat orang-orang yang menggunakan cadar. Kadang-kadang pihak kampus, pihak rektorat atau pihak pimpinan memanggil anak-anak yang bercadar ini, mahasiswa yang bercadar dengan cara-cara yang menurut saya sangat tidak manusiawi. Saya bilang, Anda ribut dengan yang bercadar, padahal jelas dia muslimah yang baik, jelas dia adalah orang yang masuk pada kafilah akhwat yang kita juga tahu dalam tempat duduk mereka dan kegiatan belajar mereka. Kenapa Anda tidak menyoal penampilan-penampilan dan penampakan-penampakan mahasiswi-mahasiswi yang belum menutup aurat, yang masih sangat tidak patut, ataupun kalau dia sudah menutup aurat masih jauh daripada standar yang ditentukan Rasulullah. Nah, dari saya mungkin sebagai stressingnya, menggunakan cadar itu menurut saya hukumnya mubah. Masalahnya apa dengan kita untuk sampai melarang? Ini memang bermata dua peristiwa tadi. Karena rumus menutup aurat itu adalah hal yang berhubungan dengan menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Itu hadisnya jelas. Nah, yang lainnya kita pernah tahu juga di sebuah musola, ketika ada seorang perempuan, dia terlanjur berganti baju. Ternyata ketika dia masuk ke sebuah musola di tempat tertentu, ada orang menggunakan cadar, ternyata laki-laki. Dan itu ketahuan. Dan itu menjadi trauma buat si perempuan itu. Dan saya pikir ini berarti pesan khusus buat para muslimah. Sudah jelas ajaran Rasulullah. Kalau perempuan pergi kemana-mana sendirian itu, yang sifatnya di hadapan publik, itu nggak boleh memang. Apakah berjalan jauh dalam bentuk safar, apakah bagaimana. Jadi dari saya, ini juga cuma rentetan-rentetan saja, Bung Kameramen. Yeah. Seperti Mama Gufron, seperti ini, dan segala macam yang kemarin katanya
sudah teleponan dengan Allah yang 5 hari sebelum Idul Fitri tahun kemarin. Jadi yang jelas buat semua pemirsa, saya menyatakan bahwa apa yang kita hadapi dengan peristiwa cadar di komunitas kajian yang kebetulan beradanya di kegiatannya Ustadz Anan Hataki, maka yang harus kita soal adalah para artis yang membawa orang itu ke lingkungan perempuan. Betul. Ya kan ngerti. Anda jangan sembarangan, jangan mentang-mentang Anda artis bisa bayar tiket berpuluh kali lipat, Anda semaunya aja. Dan para ustadz-ustadz yang mengajar di kalangan artis kasih tahu juga. Setelah adanya pembacaan berita ini, beritahu. Minimal dia jaga di tempat parkir atau jaga di mobil. Kalau nggak atau di balkon. Kalau nggak masuk staff laki-laki, Bang. Iya, masalah bikin tulisan tuh di dadanya, gue bencong gitu kan gitu kan. Ya itu jadi begitu. Nah, sekian di bacaan berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.